Halo teman-teman, semangat selalu dan jangan lupa bahagia. Kali ini saya akan membahas sebuah film yang diangkat dari kisah nyata di Korea Selatan. Film ini berjudul The Crucible atau disebut juga Silent tahun 2011 yang disutradarai oleh Hwang Dong-hyuk. Film diawali dengan memperlihatkan seorang guru baru bernama Kang In-ho sedang mengendarai mobil sambil menerima telepon dari ibunya yang membahas tentang anaknya yang bernama Sol. Karena kurang fokus, In-ho menghindari sebuah truk dan menabrak seekor binatang. Hal itu bersamaan dengan seorang anak tunarungu yang sengaja berdiri di atas rel dan tertabrak oleh kereta api hingga tewas. Singkat cerita, In-ho pun membawa mobilnya ke bengkel untuk diperbaiki. Tapi saat itu, pemilik bengkel sedang sangat sibuk, sehingga In-ho pun memutuskan untuk kembali ke sana besok. Saat In-ho menaiki mobilnya, dari belakang sebuah mobil menabraknya. Setelah terjadi beberapa perdebatan, akhirnya sang penabrak yang bernama Yujin pun meminta maaf dan memberikan kartu namanya agar bisa membayar denda. Karena merasa bersalah, Yujin pun memberikan tumpangan kepada In-ho menuju Akademi Jae, sekolah khusus tunarungu tempat In-ho akan mengajar. Sesampainya di kantor kepala sekolah, In-ho disambut baik oleh kepala sekolah karena merupakan rekomendasi dari Profesor Kim, profesor tempat In-ho dulu kuliah. In-ho kemudian dikenalkan pada pimpinan Lee, yang merupakan adik kembar kepala sekolah. Pimpinan Lee kemudian mengatakan jika In-ho harus memberikan uang dalam jumlah yang besar untuk pengembangan sekolah. Keesokan harinya, In-ho mulai mengajar seni dengan menempatkan 4 buah apel di atas meja yang akan dilukis oleh siswa-siswinya. Singkat cerita, In-ho yang berniat pulang tiba-tiba mendengar jeritan dari toilet siswi perempuan. Saat In-ho ingin memeriksanya, seorang satpam datang dan mengatakan jika In-ho harus mengabaikannya karena siswi di sana terbiasa menjerit tanpa sebab. Keesokan harinya, seorang siswa yang bernama Min-so dipukul oleh guru Park sampai berdarah. In-ho pun menghentikan guru Park Bo-hyun dan Min-so pun pergi. Sepulang dari sekolah, In-ho melihat seorang siswi yang bernama Yuri sedang duduk di pinggir jendela. In-ho berteriak memperingatkan siswi itu karena berbahaya. Tapi karena tunarungu, usaha In-ho pun sia-sia. In-ho pun memutuskan untuk naik ke lantai atas untuk menyelamatkannya. Saat In-ho ingin pergi, Yuri memegang baju In-ho dan membawanya ke suatu tempat. Saat In-ho memeriksa tempat itu, betapa terkejutnya In-ho melihat seorang siswi yang bernama Yondo ditenggelamkan oleh petugas keamanan yang bernama Yun ke dalam mesin cuci. In-ho segera membawa siswi itu ke rumah sakit dan menelpon Yujin. Pada tubuh Yondo dipenuhi dengan luka lebam. Scene beralih pada kepala sekolah yang mengatakan bahwa dia sudah memperingatkan Yun tentang cara mendisiplinkan anak-anak. Pimpinan Lee pun menambahkan jika Yun sangat menyesal atas apa yang dia lakukan pada Yondo dan menanyakan rumah sakit
tempat Yondo dirawat. Sementara itu, saat mengajar, Inho melihat Yuri sangat murung karena tidak hadirnya Yondo. Inho pun segera menghibur Yuri. Pada malam harinya, Eugene yang sedang menjaga Yondo menelpon Inho dan mengajak bertemu. Mereka bertemu di sebuah kafe dan Eugene mengatakan bahwa selama ini Yondo dan Yuri mengalami pelecehan seksual dan dianiaya oleh kepala sekolah. Begitupun dengan Minso dan adiknya yang dilecehkan oleh guru Park Bo-hyun. Eugene juga mengatakan bahwa Yoon Ja-ae merupakan saudari angkat sekaligus pacar kepala sekolah. Mendengar hal itu, Inho bergegas ke rumah sakit ditemani Eugene. Mereka pun merasa lega mengetahui jika Yondo bersembunyi di dalam lemari dan segera membawanya ke tempat yang aman. Yondo pun menceritakan pelecehan yang dia dan Yuri alami. Scene beralih pada Eugene yang berjuang untuk mengungkapkan pelecehan yang terjadi pada siswa-siswi Akademi Ja-ae. Namun, karena para petugas polisi bahkan balai kota sudah disuap oleh kepala sekolah, Eugene pun diabaikan. Sedangkan Inho yang datang ke kantor kepala sekolah mendengar Minso yang dianiaya dan tak bisa lagi menahan kesabarannya. Inho pun memukul Park Bo-hyun dengan pot bunga yang dia bawa dan segera membawa Minso ke tempat aman. Wartawan dari sebuah stasiun televisi di Seoul mewawancarai Minso dan Minso pun menceritakan pelecehan yang dia dan almarhum adiknya alami. Setelah berita pelecehan dan penganiayaan itu tersebar, polisi pun segera menangkap kepala sekolah, pimpinan Lee dan guru Park Bo-hyun. Mereka pun disidang di pengadilan atas apa yang mereka perbuat. Di pengadilan, Yuri ditanyai siapa saja yang melecehkannya, dan dia menunjuk pada ketiga tersangka. Pada sidang selanjutnya, tiba giliran Yondo yang bersaksi. Dia menggunakan kepekaan indranya untuk menunjukkan pelaku pelecehan padanya. Dan Yondo pun berhasil membedakan antara kepala sekolah dan kembarannya. Melihat persidangan kasus itu, membuat Ibu Inho memberikan dukungan, meskipun dia tahu bahwa karir Inho sebagai guru di sana akan hancur. Karena keterbatasan ekonomi, membuat keluarga Minso dan juga Yuri menandatangani perdamaian. Minso menangis penuh kesedihan dan amarah mengetahuinya. Di saat mulai terpojok, Yondo mengatakan bahwa dia melihat kamera tersembunyi di ruangan kepala sekolah. Mendengar hal itu, Inho dan Eugene pun segera mencari rekaman pelecehan untuk dijadikan bukti di pengadilan. Setelah menemukan bukti rekaman pelecehan, Inho dan Yuri memberikan rekaman itu pada jaksa. Singkat cerita, persidangan pun dimulai kembali. Hakim memutuskan bahwa para tersangka hanya diberi hukuman beberapa bulan atas apa yang mereka perbuat. Saat itulah Inho menyadari bahwa jaksa telah berkhianat dan tidak pernah memberikan rekaman pelecehan itu pada hakim. Para tersangka pun berpesta merayakan putusan hakim. Minso yang sangat marah
berniat membalas dendam pada Park Bo Hyun yang telah berkali-kali melecehkannya dan juga almarhum adiknya. Min So pun balas dendam dengan menikam Park Bo Hyun dan menabrakkan dirinya dan Park Bo Hyun pada kereta yang sedang melintas. Singkat cerita, dengan kematian Min So, In Ho, Eugene, dan para tunarungu pun berdemo menuntut keadilan. Namun sayang, tuntutan mereka tidak pernah dihiraukan. Singkat cerita, Yondo dan Yuri kini sudah bisa mengatasi trauma yang mereka alami karena banyaknya orang-orang yang peduli atas apa yang terjadi pada mereka. Sementara itu, demi anak dan ibunya, In Ho pun kembali mengajar di Seoul dan film pun